Shalom, kita masih tetap membahas tentang kasih. Beberapa waktu lalu kita sudah berbicara tentang kasih itu lemah lembut. Kali ini kita akan berbicara tentang kasih itu rendah hati. Saudara, kerendahan hati adalah sikap bijak di mana seseorang dapat memposisikan dirinya agar tidak merasa lebih penting atau lebih benar daripada orang lain. Sebaliknya, sikap angkuh yang ada di dalam diri kita, di mana seorang cenderung merasa dirinya lebih penting dan selalu benar dari orang lain. Ini sifat-sifat yang egois ya saudara. Jadi siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, kata firman Tuhan. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ya saudara ya, jadi firman Tuhan katakan begitu. Agar kasih yang benar dapat bertumbuh di dalam diri kita, banyak karakter buruk di dalam kita harus dibuang. Ya saudara, jalan keluar yang benar melalui Tuhan Yesus. Tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan juga. Bagian kita adalah meminta tolong. Ya saudara, meminta tolong kepada Roh Kudus. Ya, memang Roh Kudus diberikan kepada kita untuk dapat menolong kita, untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat kita lakukan sendiri, tidak sanggup kita lakukan. Ya saudara, jadi hanya Dia yang sanggup membuang karakter daging di dalam diri kita. Ia selalu siap menolong kita. Ya saudara, jadi kita tinggal minta tolong kepada Roh Kudus ya. Kita meminta Roh Kudus untuk dapat mengerjakan di dalam diri kita. Kalau tidak, kita tidak dapat melakukan apa-apa ya saudara, karena kekuatan kita tidak sanggup dapat melakukan segala sesuatu yang membuat kita bisa rendah hati, kecuali pertolongan Roh Kudus ya saudara ya. Jadi saudara, Tuhan senang kepada orang-orang yang hidup dalam sikap rendah hati. Hal ini diungkapkan dalam Mazmur 149 ayat 4. Dikatakan demikian, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Saudara, kerendahan hati menjadi jalan bagi orang untuk memperoleh keselamatan hidup dari Tuhan. Ketika orang berkenan hidup dengan sikap rendah hati, justru ia ditinggikan oleh Tuhan. Ya saudara, jadi orang-orang yang merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, hidup mereka akan dipenuhi dengan berkat-berkat ilahi dan mereka ditinggikan oleh Tuhan. Orang yang mendapatkan mahkota itu adalah orang-orang yang rendah hati ya saudara. Sehingga di situ dikatakan bahwa kalau kita rendah hati maka Tuhan yang mengangkat kita lebih tinggi lagi. Memang rendah hati merupakan hal yang gampang diucapkan ya saudara, tetapi seringkali sulit untuk dilakukan. Kita bisa melihat contoh dari kisah Naaman dalam 2 Raja-Raja 5. Saudara, kita semua sudah tahu tentang cerita ini bahwa Naaman adalah seorang panglima Raja Aram ya saudara. Dia adalah seorang yang terpandang di hadapan rajanya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Sebenarnya di balik karirnya yang cemerlang itu ya saudara, ada satu masalah dalam hidup Naaman, yaitu ia sakit kusta yang memalukan dan membuatnya menderita. Dan Naaman punya seorang pembantu perempuan dari Israel. Di luar rumah, Naaman berusaha menyembunyikan kustanya ini ya di balik pakaian perangnya.
Tetapi pembantunya tahu bahwa Naaman menderita sakit kusta dan penyakit kusta ini sangat menyiksa Naaman. Ya saudara, sehingga satu waktu si gadis dari Israel ini mengatakan kepada nyonyanya bahwa sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ya saudara, Naaman dihadapkan pada pilihan untuk terus menyembunyikan kustanya atau merendahkan diri minta pertolongan kepada nabi ini. Untunglah Naaman mau merendahkan dirinya dan berangkat ke Samaria ke rumah Nabi Elisa. Ya saudara ya. Elisa menyuruh seorang suruhannya atau bujangnya untuk mengatakan kepada Naaman, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Itu pesan dari Elisa. Mendengarkan hal itu Naaman menjadi kesal ya saudara, karena dia udah datang jauh-jauh ke rumahnya Elisa, tetapi Elisa justru tidak bertemu langsung dengan dia, tetapi Elisa menyuruh bujangnya untuk menyampaikan pesan ini kepada panglima tersebut, pada Naaman ya saudara. Pergilah Naaman dengan marah. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri meninggikan nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta ini. Dia kesal karena merasa tidak dihormati. Dia kesal karena dia merasa bahwa kok saya tidak dihargai. Saya ini kan panglima. Kenapa tidak dihargai oleh nabi ini? Ya saudara ya. Memang seringkali kita membatasi cara Tuhan bekerja ya, dan bagaimana Tuhan bekerja sesuai pikiran kita sendiri. Emangnya dia tidak tahu siapa saya ya dalam hatinya Naaman ini. Sombong amat, gak mau keluar ketemu dengan saya. Paling enggak doain saya kek, tumpang tangan kek. Mungkin seperti itu ya pikirannya Naaman. Ya, seringkali kesombongan kita lah yang kemudian membuat kita hidup dalam kekecewaan. Karena apa yang kita harapkan tidak terjadi seperti yang kita mau. Saudara tahu ketika Naaman begitu marah, maka pegawai-pegawainya datang dan mendesak serta berkata kepadanya, Tuan, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah pasti Tuhan lakukan? Apalagi sekarang cuma disuruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Itu hal yang mungkin sangat mudah ya Tuhan. Salah satu tanda kerendahan hati ketika kita mau menerima nasihat ya saudara ya. Karena itu penting kita punya komunitas yang akan memberikan nasihat yang baik ya saudara. Dan Naaman harus menelan kesombongannya, dan akhirnya ia mau turun ke sungai Yordan yang airnya keruh itu ya saudara. Ia turun, dia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai air Yordan itu, sesuai dengan perkataan daripada Elisa ya saudara, Nabi Elisa. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ya saudara, sebenarnya kerendahan hati Naaman ini membuka pintu pertolongan Tuhan. Ya. Jadi mungkin kita seperti Naaman sering tidak menantikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Terus tidak mau merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita ikut caranya kita sendiri. Kita terus hidup bergantung dengan pikiran kita sendiri. Padahal Tuhan menyatakan kepada kita bahwa andalkan Dia. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Ya saudara, jadi kerendahan hati akan membuat kita dapat melihat bahwa Tuhan dapat bekerja menurut cara yang tidak pernah kita pikirkan, memakai orang yang tidak pernah kita bayangkan, dan waktu yang berbeda dari waktu kita. Kerendahan hati artinya percaya bahwa waktunya Tuhan dan pertolongan Tuhan itu pasti terjadi. Ya saudara, oleh sebab itu firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita dapat melihat dari kehidupan orang di sekeliling kita, jikalau mereka sudah mulai menapak kepada kesuksesan, ya saudara, sering mereka berubah ya di dalam kehidupan mereka. Sikap mereka mulai tampak tidak seperti biasanya lagi, dan mungkin mereka menganggap kalau mereka seperti itu adalah satu kewibawaan yang berpengaruh bagi usaha mereka atau bagi apa yang sedang mereka kerjakan atau bagi jabatan mereka. Jadi tampil angkuh, penuh kesombongan. Jika hal ini sampai kita lakukan, tidak saja kita akan dijauhi orang lain, tetapi sesungguhnya kita pun akan bermasalah dengan Tuhan. Karena biar bagaimanapun sikap rendah hati merupakan sebuah keharusan yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Ketika kita sombong ya saudara, kita sombong, kita menjadi orang yang memberontak terhadap Tuhan. Kita sombong, kita tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kita lihat ayatnya, Efesus 4 ayat 2. Dikatakan begini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya saudara, jadi kerendahan hati adalah suatu kebajikan yang berlawanan dengan kesombongan. Lemah lembut berarti sikap yang membuat orang lain tenang, nyaman, bertolak belakang dengan kebencian dan amarah, sabar menghadapi perlakuan orang lain yang menyakiti tanpa balas dendam, dan saling membantu berdasarkan kasih, perhatian pada kesusahan orang lain, selalu mau menolong dan saling berbuat baik. Ya saudara, kita lihat ayat berikutnya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya saudara, jadi marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan mereka yang mengasihi adalah anak-anak Allah yang lahir dari Allah. Ya, kita sudah dilahirkan oleh Roh Kudus ya saudara, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Karena Allah adalah sumber kasih itu, dan orang yang ada di dalam Dia pasti memiliki kasih. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Amsal 11 ayat 2. Dikatakan demikian, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ya saudara ya. Jadi kerendahan hati adalah karakter yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tuhan hadir di antara orang-orang yang rendah hati, karena kerendahan hati muncul dari pengenalan akan Tuhan. Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan dan semakin mengenal Dia, kita akan semakin rendah hati. Ya saudara, jadi sikap rendah hati merupakan sikap yang penting ya saudara, untuk menjadi gaya hidup kita. Kita menjadi lebih sederhana dan rendah hati. Jadi kerendahan hati itu di hadapan Tuhan, yaitu mengakui kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kita, dan kita hanya mengandalkan Tuhan.
Ketika kita rendah hati, hati kita melekat kepada Tuhan. Ketika kita rendah hati, kita mau bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Ya saudara ya. Jadi kunci kita menerima janji Tuhan adalah sikap rendah hati. Kita lihat lagi ayat berikutnya, Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Dikatakan demikian, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, kita tahu ini berbicara tentang Tuhan Yesus ya saudara. Tuhan Yesus telah memberikan suatu contoh bagaimana harus hidup dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan ya saudara, dan lain-lain. Jadi seorang yang rendah hati selalu menyadari bahwa Tuhan Maha Tahu dan Maha Kuasa. Segala sesuatu dalam hidupnya adalah karena kasih karunia. Jadi ini kita harus sadari ya, tingkat kesadaran yang tinggi dan tidak membanggakan diri sendiri karena menyadari bahwa hidup harus bergantung pada Tuhan, bukan kepada kekuatan sendiri. Kita lihat ayat berikutnya, 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan begini, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya saudara ya. Jadi orang muda harus tunduk kepada orang-orang yang lebih tua. Artinya apa? Mau dengar nasihat. Ya saudara ya. Mau dengar nasihat. Saling melayani dengan rendah hati. Karena Allah menentang orang-orang yang sombong. Tetapi ia memberi anugerah kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi ketika ada kerendahan hati, Tuhan bekerja. Ya saudara, karena kita tidak menyombongkan diri, kita tidak menjadi angkuh, kita tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi selalu bergantung kepada Tuhan. Ya saudara. Saudara, kita bisa lihat contoh berikutnya, yaitu dalam kisah anak yang hilang ya. Anak yang terhilang di Lukas 15 ya saudara. Jadi kita semua udah pernah tahu tentang cerita anak yang hilang ini ya, anak yang terhilang. Dikatakan begini, setelah dihabiskannya semua harta yang diberikan oleh orang tuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Ya saudara, jadi orang muda ini dalam keadaan yang terpuruk, sedang pada posisi terendah dalam hidupnya. Orang ini merasa bahwa dia benar-benar tidak dihargai. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Ya saudara, anak muda ini menyadari keadaannya dan tahu bahwa hidupnya akan lebih baik kalau ia mau datang kembali kepada bapaknya dan berserah. Ya saudara ya, anak muda ini menyadari bahwa dia harus merendahkan hatinya, dia harus merendahkan dirinya untuk datang kembali kepada bapaknya. Dan dia katakan bahwa aku akan kembali kepada bapakku dan akan berkata kepadanya, Bapa, ampunilah segala dosaku yang sudah bersalah terhadap engkau.
Aku akan kembali kepada Bapakku. Di dalam hatinya dia berpikir seperti itu. Ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya ini telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, sehingga bapaknya ini berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia, saudara. Tetapi ayah ini berkata kepada hamba-hambanya, "Ayo cepat, bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya, dan kenakan cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya." Jadi dia tidak menyangka bahwa ketika dia kembali, bapaknya begitu menghargai dia. Bapaknya mau untuk memberikan yang terbaik kepada dia. Kita tahu bahwa kunci dari kerendahan hati adalah pengampunan di dalam hidup anak ini. Terjadi satu pengampunan. Ya mungkin di antara kita merasa seperti anak muda ini ya. Banyak masalah dalam keuangan, hidup pas-pasan. Mungkin kita juga punya masalah dengan karir kita, ya. Kita tidak stuck di situ dan tidak naik-naik dalam pekerjaan kita, ya, saudara ya. Dengan bisnis yang mungkin habis dihantam oleh situasi yang kurang baik, ya, saudara ya. Dan orang memandang rendah kepada kita, ya, dan kita mulai marah dalam kehidupan kita. Mungkin ini adalah bentuk kesombongan yang harus dibereskan dalam hidup kita. Jadi orang yang seperti anak yang terhilang ini harus menanggalkan kesombongan dan belajar merendahkan diri dan percaya kepada Tuhan. Tidak pernah lalai dan percaya pada waktunya Tuhan akan mengangkat dan meninggikan kita. Kita lihat ayat berikutnya, Yakobus 4 ayat 6. Dikatakan demikian, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Ya saudara, jadi Allah tidak berkenan kepada kesombongan, ya saudara. Kesombongan itu berarti apa? Kita meninggikan diri, kita menutup pintu hati rapat-rapat terhadap pertolongan Allah, ya. Tetapi orang yang rendah hati, yang berserah kepada Tuhan dan bergantung kepada Dia, maka Allah akan mengaruniakan kepada kita kasih karunia dan kemurahan-kemurahan untuk dapat menolong kita dalam segala situasi. Jadi kerendahan hati itu penting sekali ya saudara, seperti itu. Jadi saudara, kasih yang benar dapat bertumbuh di dalam diri kita, yaitu melalui kasih-Nya Tuhan Yesus. Ketika kita menerima Yesus tinggal di dalam hidup kita, maka kasih itu menetap di dalam kita. Jadi, Roh Kudus diberikan untuk dapat menolong kita. Oleh sebab itu, kita bisa minta tolong kepada Roh Kudus, mengalirkan kasih Allah yang besar itu di dalam hidup kita, karena Allah itu adalah kasih. Dan orang yang mengasihi lahir dari Allah. Jadi hanya Roh Kudus yang dapat membawa kita untuk membuang karakter daging di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang penuh kerendahan hati. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.